Halo semuanya, kembali lagi di fanseletronic.com dan selamat menonton. Video kali ini saya nggak akan menampilkan wajah saya karena kita akan membahas seputar PCB teman-teman. Jadi ini ada dua PCB di mana ini produk lokal, yaitu bukan produksi cetakan lokal. Jadi istilahnya gitu ya. Ini project saya dua-duanya. Jadi ini PCB-nya DMD Duino yang dibuat oleh PCBWay, dan kemudian ini adalah produk untuk ini pesanan di hotel ya teman-teman. Jadi untuk matikan AC otomatis kalau pintu dibuka. Jadi seperti itu. Ini dicetak di lokal teman-teman. Ini cukup bagus untuk cetak karena ukurannya kecil-kecil gini tapi tidak ada yang nyambung. Oke, kita akan bahas bagaimana cara menyolder SMD-nya. SMD-nya ya teman-teman. Jadi khusus untuk IC SMD-nya, yaitu di sini Atmega 328-nya dua-duanya. Bagaimana cara menyolder yang mudah atau kita bikin challenge. Jadi ya jelas ya, kalau challenge seperti ini nggak bisa. Karena diuntungkan yang ini tentunya, karena ini sudah dilapisin lapisan masking dan bla bla bla. Nah, bagaimana? Nah, ini saya bukan membandingkan ya, bukan bermaksud untuk mengejudge yang mana yang produk lokal atau yang lebih baik. Namun dari sisi saya sebagai sebuah pembuat project, jadi kalian kalau misalkan project cepat itu kan biasanya aku cetak ke lokal. Namun untuk project tertentu misalkan kita butuh yang ukurannya kecil-kecil seperti ini, atau mungkin nanti soldernya terlalu susah kalau dicetak seperti ini. Nah, oleh karena itu dicetak ke Cina nggak masalah, karena juga memangkas biaya produksi. Karena ini saya cetak untuk dijual kan, jadi nggak ya, kalian bisa bandingkan sendiri kalau untuk produk dijual bagaimana dari sisi customernya. Oke, seperti itu. Namun di sini saya akan bahas lebih lanjutnya bagaimana cara mensoldernya agar lebih mudah bagi kalian yang nggak pernah pakai SMD. Itu bagaimana cara mensolder SMD di produk seperti ini, cetakan seperti ini atau cetakan seperti ini. Jadi lanjut saja, ayo mari kita mulai mensoldernya. Oke teman-teman, ini dia komponenku. Jadi di sini saya mau ngambil Atmega 328-nya dulu ya. Ada banyak nih, lumayan. Jadi Atmega 328, kemudian di sini ada dua. Nah, seperti ini. Jadi Atmega 328-nya. Kalian bisa solder. Pertama-tama kita coba ke sini dulu karena memang ini terlalu mudah ya, karena memang udah bagus. Jadi nggak bisa kita bandingkan dengan ini. Namun untuk solder seperti ini agak ada trikinya teman-teman. Kalau kalian cari bagusnya tentu nggak akan bisa sebagus seperti ini, karena nanti pasti agak melebar. Namun ini dari sudut pandang yang seperti project cepat ataupun yang cari yang murah, kalian bisa solusi seperti ini sangat cocok teman-teman. Oke, untuk kalian yang matanya jeli itu biasanya solder langsung bisa ya. Namun kalau yang kurang jeli atau agak buram, itu saranku pakai ini ya teman-teman, karena itu menyiksa diri sendiri kalau kalian nggak pakai sesuatu alat bantu seperti ini. Kita butuh kabel data teman-teman untuk charger ininya. Bentar, ini sudah saya modifikasi, jadi ini udah bikin charger. Sebelumnya kan pakai baterai sebelah sininya, modifikasian jadi di charger. Oke, lampunya dinyalakan. Nah, kalau lampunya dinyalakan terlalu silau, wah ini susah nih ya. Oke, kita coba pasang aja deh. Yang mana dulu? Yang ini dulu. Kita lanjut ya. Aku sambil duduk deh. Oke, kita solder ini. Pertama-tama kalian jepit aja terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau kalian ini kelihatan nggak ya di kameranya? Kelihatan ya. Tapi dari aku yang nyolder nggak kelihatan dong. Bentar. Seperti ini udah cukup lah ya. Oke, kita lanjut. Pertama-tama kalian butuh ini komponen wajib teman-teman untuk kalian yang nyolder dengan menggunakan SMD tentunya ya. Terus ada lagi mana ya, ini pasta atau flux. Jadi untuk memberikan flux ke PCB-nya agar lebih lengket timenya, nanti nggak meluber kemana. Nah, untuk ini solder wick. Jadi solder wick itu seperti ini. Kabel-kabel serabut gitu ya. Ini fungsinya untuk menarik timah-timah yang meluber teman-teman. Jadi kita akan kasihkan flux dulu.
Kalau nggak kelihatan mending tak matikan aja ya. Aduh, seperti ini kah? Kelihatan nggak? Sepertinya nggak kelihatan deh. Aku zoom deh. Sip. Kelihatan nggak ya? Oke, seperti ini aja kelihatannya. Aku fokuskan bentar. Siap. Oke, pertama-tama kalian kasih vlognya teman-teman. Kasih vlognya. Ini vlognya agak susah ya, nggak ada anunya. Udah kasih aja di sini. Udah kasihkan. Kemudian kalian panasin sama solder. Soldernya aku pakai solder biasa seperti ini ya. Nggak perlu blower-bloweran. Seperti ini. Kalian bisa langsung teknikan. Nah, udah ratakan, udah rata. Kasih timah terlebih dahulu. Nah, untuk seperti ini kalian kasih timah dahulu ya. Nah, kasih salah satu sisi aja. Misalkan seperti ini, di sisi sini dulu. Kalian kasih. Kalau kalian kasih semua, nanti takutnya atmeganya terangkat. Nah, ini posisinya di mana? Jangan sampai terbalik. Oke, jangan sampai terbalik. Aku lupa posisinya di mana ya. Bentar. Ini posisinya di mana? Oh, di bawah. Oke. Ini titiknya di sebelah bawah, ada titiknya ya teman-teman. Ini sebelah bawah. Kalian tempelkan aja langsung. Jadi seperti ini. Kalau udah lurus, jadi kalian bisa anukan ke sebelahnya juga. Bentar, ini yang penting kita ngunci dulu satu sisi dulu. Kalian kunci dulu satu sisi. Jangan sampai panas terlalu lama, nanti panas rusak nanti IC-nya. Kalau udah, ini seperti ini kan udah lurus. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ini udah lurus ya teman-teman. Titik-titiknya, oke. Kalian cek. Oh, udah lurus semua. Oke, mantap ya. Oke, langsung kita solder sisi sebelahnya. Nah, kalau yang pakai PCB seperti ini gampang teman-teman, tinggal tempelkan aja udah. Gini aja udah. Nggak perlu khawatir udah. Kalau nempel-nempel terakhir aja. Ini kasih aja langsung timah gini, panasin udah lepas. Jangan lama-lama. Tahan dulu sampai dingin dulu. Nanti baru lanjutin. Ini kalau kotor soldernya buang aja timahnya. Sebenarnya ada, ini kering ya. Nggak ada minum. Udah, nggak apa-apa. Kita lanjut. Nah, ini kalau udah kalian tempelkan sebelah sini. Udah, misalkan sebelah sini. Ininya udah. Nah, ini sekarang prosesnya solder wick ya. Solder wick ini yang paling penting saat seperti ini. Nah, kelihatan nggak ya? Oke, solder wick ya. Ini kalian tempelkan aja teman-teman. Langsung tempelkan, itu akan ketarik semuanya. Jadi timah-timah yang itu akan ketarik semua. Nah, udah ketarik semua. Ini lanjutin. Sebenarnya dihancurkan dulu gini ya teman-teman. Tapi nggak masalah lah, seperti ini udah cukup. Nah, tempelkan gini aja udah. Nah, itu ketarik semua dan oh, panas. Aku lupa. Goblok. Enggak. Udah ketarik semua sebelah situ. Pindah ke sisi lainnya. Kalau terlalu panas mending berhenti dulu ya, nanti takutnya IC-nya ada apa-apanya. Udah seperti ini, coba cek dulu. Kita cek melalui sini, kira-kira ada yang problem nggak. Kita lepas dulu deh biar kelihatan. Oke, bentar ya.
Oke, seperti ini teman-teman. Bentar. Nah, seperti itu masih ada yang beberapa menyambung. Jadi seperti ini. Oh, kok buram banget ya. Masih ada beberapa yang nyambung, tapi ini udah bagus ya, termasuk ya. Jadi kalian bisa perbaikin lebih lanjut menggunakan solder wick teman-teman. Jadi solder wick ini sangat bermanfaat tentunya. Bentar, aku perbaikin dulu. Ini komponen ala tool wajib untuk kalian yang nyolder SMD. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oh, mantap ya untuk ini. Jadi kalau ada tisuin aja lah biar liquidnya hilang semua, liquid atau flux. Nah, seperti itu ya. Jadi udah nggak ada yang nyambung. Mantap, udah terhubung semua. Lebih gampang untuk PCB seperti ini. Jadi kita lanjut ke PCB yang agak susah ini. Jadi untuk triknya itu teman-teman seperti berikut. Nah, untuk triknya bagaimana untuk PCB seperti ini, itu kalian perlu memberikan timah terlebih dahulu di permukaan dari ini. Siapa ini? Permukaannya, soldernya untuk IC-nya teman-teman. Jadi kalian matikan aja, ini terlalu silau. Ini saya matikan aja, terlalu silau. Nggak kelihatan kayaknya di kamera. Saya ini, aduh, nggak kelihatan ya. Nggak masalah kah? Seperti ini. Jelas-jelas nggak kelihatan ini. Oh, kelihatan. Saya zoom di sini, fokuskan ke sini, ternyata kelihatan ya. Jadi kita gini aja, kalau gambarnya gelap sebelahnya. Nggak masalah ya. Ada itu muter-muter semut. Oke. Kita kasih solder wicknya, apa itu, fluxnya beri di sini terlebih dahulu, jangan lupa ya, kasih dan panaskan. Nah, kalau seperti ini jangan cari yang maksudnya mikir rapinya, karena ini fungsinya kalau saya pribadi itu yang penting connect, karena ini nggak saya, kalau bikin seperti ini saya nggak mungkin akan jual untuk project yang terbuka seperti ini. Pasti nanti di box gitu, kasih box. Karena aku biasanya untuk nyoldernya yang penting fungsinya teman-teman. Jadi gini. Nah, untuk ini sebenarnya bukan Atmega 328 ya, sorry. Tak ganti Atmega 8 aku pakainya untuk project yang ini. Mana Atmega 8 ku? Ah, ini dia Atmega 8. Terlalu sayang untuk Atmega 32 dipasang di sini. Karena projectnya sederhana banget. Oke, seperti ini kalian kasih timah teman-teman. Kasih seperti ini. Tes. Nggak perlu khawatir nanti hasilnya gimana. Yang penting udah diratakan, karena ini untuk mempermudah mengkoneksikan antar kaki dari waktu nyoldernya. Nah, kalau sudah seperti ini ya kalian fungsikan solder wick teman-teman. Nah, ini kayak seperti di lab gitu, menggunakan solder dan dipanasi. Nah, nanti ini akan tertarik semua timahnya. Ya kalau kalian perlu keluarnya dikit nggak masalah lah. Nah, yang penting di bawahnya udah rata, jadi nggak akan ngangkat IC-nya. Nah, ini biasanya kalau triknya kalau mau ngebol yang kayak apa ya, IC bol-bolan, misalkan prosesor ini biasanya di lap gitu. Oke, untuk arahnya kalian tinggal tempelkan. Ini masih panas ya, masih panas banget ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Bentar. Oke, seperti ini. Kalau kita taruh, kemudian kita akan solder ya. Dari satu sisi dulu teman-teman, jangan langsung semua sisi, karena nanti takutnya susah kalau udah di satu kaki aja, udah solder aja satu kaki doang. Kalau perlu kasih timah aja di satu pad gitu. Nah, kasih satu IC. Kalau nggak tahan panas pakai pinset ya. Kalau aku udah ngapal. Tapi ini nggak boleh ditiru sebenarnya karena berbahaya. Ya, tapi kalau di sini sih channelnya bukan untuk anak-anak ya. Jadi nggak masalah. Safety-nya kurang teman-teman, jadi harus di safety first. Nah, ini nggak panas kok, hangat aja.
Ini kalau udah kalian cek dari sisi-sisi manapun, misalkan dari sisi manapun udah lurus, itu langsung aja hajar dah. Misalkan satu sisi dulu deh, kita kasih timah di sini. Bentar, ini udah kelihatan nggak? Oke. Nah, misalkan kita kunci di sini, kalian bisa hajar sebelah sininya. Misalkan kasih dulu. Kita mau kasih, misalkan kasih ini dulu, fluknya dulu, kaki sini biar gampang. Nah, fluknya udah, kasih timah dikit, terus di ujung soldernya tempelkan, udah hajar. Udah solder wick fungsikan. Oke, udah connect semua. Langsung tempelkan dikit aja seperti ini, langsung hajar. Solder wick fungsikan lagi, karena kalau nggak ada solder wick itu kalian kayak tersiksa banget loh nyolder ginian itu. Harganya cuma 20.000 untuk segini. Ini panjang banget, lumayan lah untuk aku nyolder 40 IC nggak mungkin habis nih, 100 IC bahkan nggak mungkin habis, dan masih bermanfaat untuk project-project lanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman, udah connect semua, tinggal hajar yang atas. Nah, ini aja, udah kalian tempelkan solder wick. Kan di solder wicknya ada sisa-sisa timah tuh, membantu juga itu. Nah, tapi dia ngangkat timahnya yang terlalu lebar. Nah, seperti ini, kita lap dulu. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya kita lepas deh. Gimana menurut kalian? Wow, nggak kelihatan ya. Nah, mantap nih. Wow, mantap solderan, tukang solder. Nah, seperti ini mantap banget, udah fix, solderannya bagus banget. Nah, itu fungsi solder wick. Tapi kalian nggak perlu khawatir untuk timah-timah seperti ini ya teman-teman, karena ya gimana pun ya, kalau seperti ini memang susah, kita nggak mungkin terhindar dari jembretan segininya. Kalau kalian nyolder satu sih sebenarnya bisa kita lebih teliti. Namun kalau projectnya banyak gimana teman-teman, ya tergantung kalian juga sih, kembali lagi. Kalau saya sih yang penting connect gak rusak dan apapun itu, karena ini di dalam box, jadi seperti itu. Kecuali seperti ini ya teman-teman, makanya saya cetakkan keluar. Karena kenapa? Bukan berarti saya nggak tertarik dengan produk lokal, karena memang lebih menghargai pembelinya. Dengan harga yang tinggi, dengan kualitas yang baik kan lebih terjamin gitu, yang pembeli nggak kecewa juga. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, gimana menurut kalian untuk tutorial kali ini? Kalian kubu mana atau nggak kubu-kubuan ya sebenarnya di sini? Kalian lebih suka yang mana? Tentunya ya jelas lebih ini ya. Tapi kalau untuk saranku, kalau untuk project-project prototipe dan awal, kalian masih bisa menggunakan ini. Apa itu produk lokal, atau kalian bisa cetak sendiri, karena memang masih worth it lah, bisa nyolder seperti ini. Ternyata ya kuncinya ada di sini, solder wick dan flux. Jadi kalian wajib menggunakan ini, komponen wajib untuk solder SMD. Oke, sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dulu ya channel YouTube ini agar bertambah tentunya. Yang project kemarin juga subscriber counternya biar ngonter terus. Jadi semangat kalau kalian saya pulang kerja gitu kelihatan bertambah dan ternyata lebih luas untuk tersampaikan ilmu-ilmunya. Oke, terima kasih dan salam elektronik. Bye bye. Salam solder. Bye bye.